Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Hari ini, hari Rabu, 18 Agustus 2021, kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Teman-teman, hari ini kita masih akan membahas tema 1, gerak, hewan, dan manusia. Hari ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada IPA, ada IPS, dan ada PPKN. Nah, untuk hari ini dan besok, kita akan membahas pembelajaran terakhir pada tema 1 ini. Minggu depan, teman-teman sudah berganti buku menjadi buku tema 2 ya. Jadi untuk sekarang, kita selesaikan pembelajarannya, dan untuk besok, kita akan mereview kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, untuk muatan pelajaran IPA, kita akan membahas mengenai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang, dan organ gerak aktif, yaitu otot. Untuk IPS, kita akan mempelajari mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap berbagai aspek. Dan yang terakhir, untuk PPKN, kita akan membahas masih mengenai nilai-nilai dari Pancasila. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita akan melakukan atau kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah memulai pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Pasti sudah siap ya? Baik, kalau teman-teman sudah siap untuk belajar, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Jadi, ternyata tulang juga bisa kelainan, teman-teman. Apa penyebabnya dan apa macam-macamnya? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Macam-macam kelainan pada tulang, yang pertama ada fraktura. Kemudian, yang kedua ada osteoporosis. Yang ketiga ada fisura. Yang keempat ada lordosis. Yang kelima ada skoliosis. Dan yang keenam ada kifosis. Jadi, di sini ada 6 kelainan pada tulang. Apa saja penyebabnya dan apakah ini maksudnya apa ya, Miss? Ini fraktura, osteoporosis, fisura, dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Fraktura atau patah tulang. Jadi teman-teman dari sini sudah teman-teman bisa ketahui bahwa fraktura itu merupakan patah tulang. Nah, patah tulang ini adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kecelakaan bermotor atau jatuh. Nah, teman-teman, jadi fraktura ini diakibatkan karena kecelakaan. Kecelakaannya itu bisa karena kecelakaan kendaraan bermotor atau terjatuh. Nah, teman-teman pada gambar bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar tulang untuk manusia ya, manusia yang biasa yang tidak ada kecelakaan. Nah, ini ketika sudah ada kecelakaan, tulangnya nih akan patah. Ya, jadi seperti kayu, ternyata tulang manusia bisa patah juga, teman-teman. Kalau kayu, ketika teman-teman potong, dia akan patah. Ketika terkena goncangan yang besar, dia akan patah. Sama seperti tulang manusia. Jika terjadi kecelakaan, pasti terjadi benturan yang sangat kuat ke tulang kita. Maka bisa menyebabkan patah. Tulang kita patah nih. Ini patah seperti ini nih, teman-teman. Jadi, teman-teman harus berhati-hati ketika sedang melakukan sesuatu kegiatan. Jangan sampai teman-teman terjatuh. Dan ketika teman-teman naik motor atau naik mobil, tolong ingatkan atau tolong pesan kepada orang tua teman-teman atau orang yang mengendarainya agar berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah, untuk fraktura itu ada dua teman-teman. Yang pertama, fraktura yang tertutup, dan yang kedua, fraktura yang terbuka. Apa sih Miss maksudnya yang tertutup sama yang terbuka? Nah, maksudnya untuk fraktura tertutup yaitu patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi patah tulangnya hanya di dalam, dia tidak sampai merobek kulit kita, tidak sampai merobek otot kita. Jadi tidak terlihat dari luar gitu. Kalau tertutup, patah tulangnya itu tidak terlihat dari luar. Nah, untuk fraktur yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Jadi, untuk yang terbuka, ini kelihatan dari luar, teman-teman. Jadi, sampai merobek atau sampai melukai kulit kita, sampai menembus. Jadi, bisa terlihat dari luar. Jadi, untuk yang tertutup, itu tidak terlihat dari luar. Dan untuk yang terbuka, dia terlihat dari luar karena dia merobek atau melukai kulit kita. Nah, ini contohnya. Untuk fraktura tertutup, ini dia masih ada di dalam tubuh kita, teman-teman, tidak keluar dari kulit. Jadi, mungkin bisa dilihatnya hanya dengan dirongsen, ya. Kemudian untuk fraktura terbuka, nih teman-teman bisa lihat dia sampai menembus ke kulit kita. Jadi, keluar tulangnya, kelihatan. Nah, ini berarti biasanya benturannya lebih kencang nih. Makanya sampai menembus ke kulit kita. Jadi, teman-teman ingat, selalu berhati-hati ya, jangan sampai terjatuh atau terjadi kecelakaan. Ya, karena bisa berbahaya terhadap tulang kita. Kemudian, yang kedua yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini untuk tulang manusia yang sehat. Nah, osteoporosis, tulangnya ini keropos, teman-teman. Sama seperti kayu, kalau keropos, itu dia pasti sudah tidak kuat ya. Kayu kalau dimakan rayap, keropos itu berlubang, tidak kuat. Nah, jadi teman-teman harus menjaga, kita semua harus menjaga tubuh kita agar tidak terjadi osteoporosis. Osteoporosis biasanya banyak diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, ada kakek, ada nenek, ya. Jadi sekarang kita yang masih muda harus menjaga kesehatan dari tulang kita agar tidak keropos ketika nanti tuanya. Lanjut, yang ketiga ada fisura. Nah, kalau fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi tulangnya retak. Kalau tadi fraktura itu patah tulang, tulangnya patah. Nah, kalau fisura ini hanya retak, tulangnya hanya retak, tapi retak juga bisa menyebabkan sakit pada tubuh kita, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat, di sini ada retakan. Jadi, seperti kalau teman-teman melihat tembok, itu ada retak-retak sedikit ya, retak-retak di tembok teman-teman. Mungkin ada yang temboknya retak-retak. Nah, seperti itu. Kalau di tulang juga seperti itu. Jadi, retak-retak. Ya, retak-retak seperti ini tidak sampai patah. Ini juga diakibatkan karena kecelakaan. Nah, selanjutnya lordosis. Nah, lordosis ini kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Nah, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, jadi lordosis, skoliosis, kifosis ini terjadi karena sikap duduk yang salah. Nah, teman-teman, jadi mungkin sekarang teman-teman menyepelekan untuk duduknya, terserah aku mau gimana aja duduknya. Jangan ya teman-teman, duduknya harus dengan posisi duduk yang baik dan benar, karena jika tidak baik dan benar akan menyebabkan kelainan pada tulang teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar, untuk manusia normal ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ada lengkungannya tapi tidak terlalu melengkung ya. Nih pada daerah punggung ada lengkungan sedikit tapi tidak terlalu melengkung. Nah, untuk lordosis di sini teman-teman lihat ya, dia lebih melengkung. Dan tulangnya di sini juga tidak seperti yang manusia normal ya teman-teman. Nah, tulangnya ada belokannya, ada lengkungannya. Dia lebih melengkung. Jadi teman-teman usahakan kalau duduknya, sikap duduknya yang baik dan benar ya. Jadi kepalanya untuk yang lordosis lebih tertarik ke belakang. Selanjutnya ada skoliosis. Nah, skoliosis masih karena sikap duduk yang salah, ini menyebabkan tulang belakangnya melengkung ke arah samping. Entah samping kanan, entah samping kiri. Jadi dia melengkung ke samping. Kalau tadi, ya, yang lordosis itu bikin melengkung kepalanya lebih ke belakang. Kalau ini bikin tulangnya berbentuk seperti huruf S. Ya, tulangnya bengkok berbentuk seperti huruf S. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi ini tulangnya melengkung.
bahunya jadi tidak rata. Jadi ada lengkungan seperti huruf S. Selanjutnya, karena sikap duduk yang salah, yang terakhir ada kifosis. Nah, kifosis ini tulang belakangnya membengkok ke belakang. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi bungkuk, seperti bungkuk dia ya. Ini karena sikap duduknya, dia sering membungkuk ya, membaca bukunya membengkuk ya, alhasil tulangnya jadi membungkuk juga. Nah, ketika jalan dia bisa membungkuk ya, tidak tegak jalannya. Jadi, bisa ingatkan lagi teman-teman untuk selalu menjaga sikap duduknya agar benar, agar baik, sehingga tidak terjadi kelainan pada tulang teman-teman. Nah, kalau tadi kelainan pada tulang, sekarang kita akan membahas kelainan pada otot. Ternyata selain tulang, otot juga bisa bermasalah teman-teman. Setiap bagian tubuh kita, kalau tidak kita jaga dengan baik, pasti mereka bisa sakit. Sekarang kita lihat apa saja kelainannya. Yang pertama ada hipertrofi. Kemudian yang kedua ada atrofi. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Dan yang keempat ada tetanus. Jadi kalau tadi tulang ada 6, nah untuk otot ada 4. Nah, hipertrofi. Hipertrofi ini kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat. Karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi, ototnya menjadi membesar teman-teman kalau hipertrofi. Karena kegiatannya terus-terusan dan berlebihan. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada gambar sebelah kiri, ini ototnya biasa. Nah, sedangkan pada sebelah kanan, ototnya menjadi besar. Ya. Untuk atrofi, atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Atrofi, ototnya menjadi mengecil atau lemah, jadi fungsi ototnya menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit, ya, penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi kalau atrofi ini karena penyakit, jadi ototnya mengecil, sedangkan hipertrofi membesar karena diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus yang berlebihan. Nah, ini atrofi. Teman-teman bisa lihat otot kakinya, otot pahanya ini menjadi mengecil ya. Menjadi mengecil, kalau yang ini menjadi membesar. Ini pasti berjalan akan susah sekali rasanya. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Ini disebabkan karena adanya peradangan otot trapesius akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi tiba-tiba bergerak gitu, lehernya tiba-tiba, misalnya tiba-tiba selagi diam langsung teman-teman langsung nengok ke kanan atau ke kiri secara mendadak, terus salah gerak, atau yang sering teman-teman bisa ini salah bantal kalau tidur gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih otot di sekitar lehernya ini memerah karena kaku, menjadi kaku. Nah, ini bisa saja ketika tidur teman-teman salah bantal, atau ketika sedang diam tiba-tiba refleks langsung bergerak lehernya, muter leher ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir ada tetanus. Kalau tetanus ini karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi tetanus dari bakteri Clostridium tetani. Nah, ototnya menjadi kejang-kejang. Nah, teman-teman bisa lihat, biasanya tetanus ini terjadi ketika tidak sengaja menginjak paku yang karatan, ya. Kakinya tidak sengaja menginjak kakinya tidak sengaja menginjak paku yang karatan. Nah, nanti pakunya itu bisa menyebabkan atau bisa membuat infeksi dari bakteri Clostridium tetani karena dari pakunya karatan itu. Nah, dari bakteri ini bisa menyebabkan ototnya menjadi kejang. Alhasil nih, orangnya akan tergeletak seperti teman-teman. Jadi, dimanapun teman-teman berada, harus hati-hati agar terhindar dari segala kecelakaan, segala hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah membahas tentang kelainan atau gangguan pada alat gerak aktif dan alat gerak pasif, teman-teman. Baik, teman-teman, mata pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu IPS. Pada IPS ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap berbagai aspek. Nah, seperti yang kemarin kita sudah bahas, bahwa letak geografis adalah letak sebenarnya.
Nah, berarti kondisi geografis adalah kondisi sebenarnya Indonesia sebagai negara maritim. Nah, teman-teman masih ingat apa itu negara maritim? Jika lupa, akan Miss beritahu lagi ya. Negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh laut atau perairan yang luas, atau dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Jadi, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar daerah atau wilayah Indonesia adalah wilayah lautan atau wilayah lairan. Jadi, wilayah daratannya lebih sedikit daripada wilayah perairannya. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kita akan membahas pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, terhadap sosial masyarakat. Yang ketiga, terhadap budaya masyarakat. Dan yang keempat, terhadap transportasi masyarakat. Sekarang, kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi, teman-teman, kondisi geografis Indonesia ini yang dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia ini telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dan ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982 atau 1982. Nah, hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di laut. Karena cakupan wilayah Indonesia yang sangat besar dan luas, pasti membuat Indonesia memiliki banyak keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Jadi, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang pertama yaitu tersedianya sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dapat dijadikan sumber ekonomi. Jadi, sumber daya alam ini bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar. Misalnya, ada nelayan menangkap ikan, ikannya kemudian dijual ke pasar. Nanti nelayan akan mendapatkan uang dari kegiatan tersebut. Atau ada yang menjadi petani garam, dan lain-lain. Kemudian, karena laut kita luas, maka tersedia sumber energi yaitu minyak dan gas. Jadi, di laut juga ada energi minyak, teman-teman. Makanya banyak pengeboran atau kilang minyak yang ada di laut. Selanjutnya, tersedia bahan mineral dan tersedia wisata bahari yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar. Jadi, karena wilayah lautnya luas, maka banyak juga tersedia wisata bahari. Nah, wisata bahari ini adalah wisata yang berhubungan dengan perairan, teman-teman. Jadi, karena wilayah laut luas, maka objek wisata bahari banyak. Jadi, bisa meningkatkan perekonomian untuk warga yang ada di sekitar. Misalnya, di suatu daerah ada pantai, kemudian warga mengelola pantai tersebut untuk tempat wisata. Misalnya ada warga yang menjual makanan dan minuman, atau mereka membuka warung di sekitar pantai. Ada juga yang menjual oleh-oleh, ada yang menyewakan kapal, ada yang menyewakan ban renang, dan lain-lain. Nah, hal tersebut bisa membuat wilayah sekitar dan masyarakatnya ekonominya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, adanya transportasi antar pulau. Jadi, karena Indonesia banyak terdiri dari banyak pulau, maka Indonesia juga harus memiliki transportasi antar pulau. Transportasinya bisa menggunakan kapal, ya. Bisa kapal yang bagus atau kapal-kapal nelayan yang biasa, teman-teman. Jadi kalau di daerah Jakarta, pulau yang paling dekat dengan kita adalah Pulau Seribu. Jadi jika teman-teman ingin ke Pulau Seribu, teman-teman bisa naik kapal dari daerah Ancol, ya, dari pantai Ancol bisa, teman-teman. Dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang besar, tentu akan memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, pada akhirnya, hal tersebut akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa.
kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan adalah masyarakat yang berada di pesisir. Nah, banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi, sebagai negara maritim dan negara kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Maka, mau tidak mau pasti akan banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Nah, pedagang-pedagang dari berbagai negara ini tentu memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir ada yang menetap di Indonesia dan membawa adat budayanya, ya, adat budaya dari negara asalnya. Jadi, lambat laun adat budaya yang dibawa akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama ada komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Jadi, karena banyaknya warga asing yang ada di Indonesia atau yang mampir di Indonesia ingin belajar bahasa asing juga, sehingga komunikasi akan menjadi lebih mudah. Kemudian, seperti tadi, karena banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia dan membawa adat budayanya, maka terjadi pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, kemudian pasti ada keragaman adat dan budaya di setiap daerahnya, karena setiap daerah di Indonesia itu dipisahkan oleh wilayah lautan. Jadi, pasti antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan memiliki keragaman adat maupun budaya. Nah, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Jadi, karena tadi banyak orang asing atau bangsa lain yang mampir ke Indonesia, ada yang tinggal juga di Indonesia, maka membuat muncul perkampungan-perkampungan etnis di Indonesia. Kemudian yang ada juga atau terjadi juga perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun dari negara lain. Kemudian bisa juga terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Jadi masing-masing daerah atau masing-masing pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda antara daerah atau antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Masyarakat Indonesia itu terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, antara budaya suku yang satu dengan budaya suku yang lain pasti berbeda-beda. Seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Nah, keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah terwujud dalam bahasa daerah, maka akan memperkaya perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi, bahasa yang ada di Indonesia itu akan semakin banyak karena banyaknya suku bangsa yang berbeda, banyaknya adat budaya yang berbeda. Nah, di sini kita akan membahas dampak dari segi kebudayaan ya. Dampaknya yang pertama yaitu
Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Contohnya seperti masyarakat Indonesia lebih mengenal musik luar seperti musik hip hop, musik jazz, musik R&B atau yang sekarang musik K-pop ya. Sedangkan musik-musik Indonesia tidak dikenal. Warga Indonesia lebih mengenal lagu-lagu luar, sedangkan lagu-lagu daerah di Indonesia banyak yang tidak tahu. Itu. Kemudian ada juga tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi Indonesia. Jadi, sebagian besar dari adegan-adegan yang ada di film ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat yang menganggapnya sebagai gaya hidup. Jadi, melihat nih tontonan dari luar, kemudian dipraktekkan oleh artis-artis Indonesia, dan masyarakat juga ikut mempraktekkan. Dan itu dianggapnya sebagai gaya hidup. Jadi sebagai semacam pusat gaya ya, yang harus ditiru, terutama oleh anak muda. Padahal itu menurunkan nilai moral untuk bangsa Indonesia sendiri. Jadi teman-teman ketika menonton film ya harus disaring lagi. Jika ada adegan yang tidak sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia, jangan ditiru ya. Cukup tahu tapi jangan ditiru. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi, karena ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia, maka wisatawan luar akan mengenal kebudayaan Indonesia. Misalnya, wisatawan luar ada yang mengenal tentang tari kecak yang dari Bali, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya itu ada wayang di Jawa ya, wayang di Jawa itu ternyata terinspirasi dari cerita India, teman-teman. Ya, jadi makanya sering di wayang-wayang itu ada kisah Ramasinta ya. Itu terinspirasi dari cerita India. Kemudian, hukum adat di Aceh juga terpengaruh oleh hukum Islam. Jadi, di Aceh ini hukumnya menggunakan hukum Islam, teman-teman. Nah, di sini ada 4 dampak dari segi kebudayaan terhadap pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa wilayah Indonesia ini luas. Nah, terus wilayah Indonesia ini berupa kepulauan yang disatukan oleh laut. Jadi, kondisi ini mempengaruhi transportasi yang ada. Kemudian, untuk jalur strategis yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur darat. Ya, jalur laut dan jalur darat. Untuk jalur laut, moda transportasi yang efektif untuk digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan untuk jalur darat ya, jalur darat bisa menggunakan moda transportasi kereta api, bis, dan mobil. Nah, penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung atau antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Jadi, sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar bisa dibangun bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil bisa dibangun lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Nah, begitupun untuk penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Jadi penggunaan kapal ini harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas atau pergerakan masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa lebih mudah dan lebih murah jika dibandingkan dengan pesawat. Jadi, pasti akan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk
untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, maka akan sangat membantu untuk kehidupan masyarakat. Karena mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, maka mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, teman-teman, di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Yang pertama, dampak negatifnya ada daerah yang sangat maju, namun ada juga daerah yang sangat tertinggal. Jadi daerah yang sangat maju biasanya ada di perkotaan atau yang dekat dengan ibu kota. Kemudian daerah yang sangat tertinggal itu biasanya daerah yang jauh dari ibu kota. Nah, harga barang kebutuhan di satu pulau akan berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Jadi misalnya, seperti bahan bakar, bisa saja di Jakarta harganya 6.000 per liter, bisa saja di Papua karena aksesnya sulit, ya, transportasinya masih jarang, bisa saja harganya menjadi 20.000 per liter. Gitu. Tapi di sini ada dampak positifnya, teman-teman. Dampak positifnya yaitu terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Jadi seperti ini teman-teman, setiap sisi pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi teman-teman harus melihat dari kedua sisi ini. Pemuatan pelajaran terakhir yang akan kita bahas yaitu PPKN. Kita masih akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh? Tahukah teman-teman kalau seperti itu? Tidak tahu ya. Nah, sekarang misalkan menjelaskan agar teman-teman menjadi tahu. Jadi, Pancasila itu diumpamakan sebagai satu paket yang lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Ya, jadi satu paket lengkap ini merupakan atau ini bagian yang menopang NKRI. Nah, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Jadi Pancasila selain satu paket lengkap, ia merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Nah, kelima sila ini tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dilepas satu-satu. Mereka ini satu kesatuan. Tadi satu paket yang komplit, yang lengkap. Nah, walaupun masing-masing sila mempunyai nilainya sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Jadi, walaupun masing-masing punya ketuhanan yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, dan lain-lain, tapi hubungan mereka, hubungan antar silanya, merupakan hubungan utuh, saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Nah, setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang membentuk kesatuan. Jadi unsur mutlak, unsur tetap, bukan unsur pelengkap, ya. Nah, jadi artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Di antara satu sila dan sila yang lain saling menjiwai, saling dijiwai. Tidak bisa berjalan sendiri. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, misalnya teman-teman, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi sila yang lain bukan hanya pelengkap ya. Jadi mereka ini satu kesatuan utuh. Semuanya bukan hanya pelengkap, tapi merupakan unsur yang mutlak. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, ya, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Jadi mereka mutlak, tetap, tidak bisa diganggu-gugat, tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Trisila itu berarti hanya 3 sila, atau Ekasila hanya 1 sila. Jadi mereka tidak bisa menjadi 3 atau menjadi 1, yaitu mereka tetap menjadi Pancasila, Panca, 5.
Nah, berikut contoh-contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa saja. Yang pertama bisa pemilihan ketua kelas, perayaan hari besar agama, gotong royong, musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit, dan lain-lain. Baik teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Hari ini alhamdulillah kita bisa membahas 3 muatan pelajaran berbeda, yaitu IPA, IPS, dan terakhir PPKN. Ya, ini merupakan pembahasan terakhir kita di tema 1. Karena besok kita hanya akan mereview kembali pembahasan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jangan lupa teman-teman di rumah selalu semangat. Jangan lupa mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi agar imun teman-teman tetap selalu terjaga. Baik teman-teman, Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya menonton video yang durasinya lumayan lama. Teman-teman hebat bisa menyelesaikan semua videonya ya, bisa menyelesaikan semua video dari awal sampai akhir. Teman-teman hebat. Miss beri tepuk tangan untuk teman-teman. Teman-teman, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya.